Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua jelang pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, di sini ada informasi penting buat rekan-rekan semua. Ini admin dapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada secara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Admin sudah mendapatkan informasi ini dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, ini disampaikan di salah satu media terkait alternatif 1 pendaftaran dan pelaksanaan seleksi di tahun 2024. Nah, di sini sangat jelas bahwa di sini dimulainya tanggal 26 September dan akan berakhir pendaftarannya pada 10 Oktober. Namun selain daripada ini, kita juga ada informasi. Nah, kita dapatkan ini hasil tangkapan layar dari media sosial Bapak Mardhani Alisera, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, 6 September 2024. Jelas ya. Ini pada saat 6 September dan di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah foto daripada atau akun dari Bapak Mardhani Alisera. Nah, dari postingan beliau kita lihat di sini. Nah, ini kembali sekedar memperjelas buat teman-teman semua. Nah, kita fokus di bagian bawah sini, teman-teman ya. Jadwal pendaftaran dan tahapan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 dimulai tanggal 6 September. Nah, ini 6 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Itu tahapannya ya. Dari mulai pendaftaran, dari mulai pengumuman pendaftaran dan seterusnya. Ini 31 Desember 2024, teman-teman ya, tahapan pelaksanaannya. Jadi di sini bahkan diberikan caption semua honorer dapat NIP 2024. Nah, terkait dengan pembukaan pendaftaran pada tanggal 26 nanti, nah kita dapatkan juga informasi dari BKD untuk yang masuk dalam kategori part-time. Ini pertanda jumlah P3K per waktu bakal jauh lebih banyak. Nah, ini P3K per waktu atau part-time ya. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat akan membuka pendaftaran P3K 2024 dalam waktu dekat. Jumlah formasi P3K 2024 untuk Pemkab Pasaman Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 1.200 kursi. Usulan kita telah disetujui oleh pemerintah pusat. Ini merupakan dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk masyarakat. Ini disampaikan oleh Bupati Pasaman Barat, Ham Suardi di Simpang 4. Dia menyebutkan formasi P3K 2024 yang disetujui 1.200. Nah, ini teman-teman dari Pasaman Barat ada 1.200 formasi yang telah disetujui, yang mana terdiri dari 496 guru, 4 tenaga kesehatan, dan 700 tenaga teknis. Nah, lagi-lagi tenaga teknis jumlahnya plus begitu teman-teman ya, daripada formasi yang lainnya. Ham Suardi mengungkapkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memiliki lebih dari 4.000 tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak yang telah berpengalaman dan bekerja lama di lingkungan pemerintah kabupaten. Nah, di sini pemerintahan atau Pemda ya, Pasaman Barat ada 4.000 tenaga honorernya, teman-teman ya. Sedangkan yang disetujui hanya 1.200. Melalui pembukaan formasi P3K ini kami berharap para tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh status kepegawaian yang lebih jelas serta perlindungan kerja yang lebih baik. Selain itu, tenaga P3K ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pasaman Barat, yaitu Bapak Agusli,
menjelaskan pendaftaran P3K direncanakan akan dimulai pada akhir September. Nah ini jelas ya, pada akhir September atau Oktober. Sementara pelaksanaan tes dilaksanakan pada November. Nah ini direncanakan ya, beliau dapatkan informasinya direncanakan. Nah, Agus mengimbau calon pelamar P3K Pasaman Barat untuk mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam hal administratif seperti melengkapi persyaratan berupa, nah ini dokumen yang teman-teman harus persiapkan. Ini dokumen utama ya, yaitu ijazah, sertifikat keahlian, ada KTP, dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini seperti surat lamaran nantinya begitu, atau serdik bagi yang memiliki serdik. Selain persiapan administrasi, dia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental menjelang ujian. Unggah dokumen dengan benar saat pendaftaran online nanti. Kondisi fisik dan mental yang prima sangat penting untuk menghadapi ujian dengan optimal. Dengan persiapan yang matang, para pelamar akan lulus dan sukses. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Pasaman Barat, Laila, menyarankan agar calon pelamar P3K 2024 melakukan persiapan pengetahuan dan keterampilan, termasuk meningkatkan kompetensi pribadi dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan formasi yang dilamar. Nah ini silahkan mengikuti katanya pelatihan atau kursus. Perbanyak membaca literatur yang relevan dan berlatih menggunakan perangkat lunak simulasi CAT agar familiar dengan tampilan dan cara pengerjaan soal. Karena dari tahun-tahun sebelumnya banyak sekali rekan-rekan kita yang sangat kaku ya, menggunakan perangkat lunak atau komputer begitu teman-teman ya. Ya mungkin karena faktor usia juga. Perlu diketahui, pemerintah pusat mengimbau seluruh honorer untuk ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Nah, bagi pelamar yang tidak mendapatkan formasi, dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Nah, ini juga sudah masuk dalam keputusan rapat terbaru, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video admin sebelumnya. Dalam kasus di Pasaman Barat, jumlah pegawai non-ASN atau honorer mencapai 4.000 orang. Adapun jumlah formasi P3K 2024 hanya 1.200. Apakah ini sebagai pertanda jumlah P3K per waktu di Pasaman Barat akan jauh lebih banyak dibanding P3K penuh waktu? Ini sudah bisa ditebak teman-teman ya, karena jumlah formasi 2024 hanya 1.200, sedangkan pegawai non-ASN atau honorernya ada 4.000. Sedangkan yang tidak mendapatkan formasi itu diangkat menjadi P3K per waktu atau part-time. Jelas teman-teman ya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.